Polisi terus mendalami kasus kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang. Ketua Panti berinisial H diamankan untuk pemeriksaan terkait kasus-kasus kekerasan yang tengah viral di media sosial itu. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib, saat mendatangi Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang mengatakan untuk proses tindak lanjut penyelidikan, mereka ada 5 orang. 4 orang yang dijadikan saksi-saksi dan ada 1 orang yang patut diduga selaku pelaku inisial H yang tidak lain adalah ketua di panti. Untuk hal mengenai kejiwaan, nanti akan ada tahapannya, sementara akan meminta keterangan dari keluarga terlebih dahulu dan baru nanti dokter yang memeriksa apabila itu benar. Tambahnya bahwa kejadian ini sudah pernah beberapa kali di tahun 2022 dan di tahun 2023 pada bulan Februari. Dan untuk panti sendiri, sudah sejak semalam dilakukan pengawasan lokasi dan untuk kelanjutan terhadap anak-anak juga sudah diberikan penyiapan seperti dari makan pagi hingga malam dan juga diberikan pula bantuan terhadap anak-anak. Tepatnya di tanggal 15 dan tanggal 20 Februari, kejadian dan untuk mengenai luka yang dialami oleh korban akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Untuk keadaan psikis korban, saat ini sudah ada pendampingan dan perlindungan dari berbagai pihak, mereka sudah baik dan nanti akan ada tindak lanjut terpadu dengan pemerintah kota dan pemerintah kota juga sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Dari informasi yang didapat, lokasi tempat anak panti ini akan dipindahkan berada di Panti Sentra Budi Prakasa di Jalan Sosial nomor 441 Sukabangun, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Update terbaru Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib menuturkan bahwa saat ini hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka H di Rumah Sakit Bayangkara Palembang sudah keluar. Ternyata hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Bayangkara, dia benar positif HIV. Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh anggota tim kepolisian berencana pada Senin 27 Februari 2023 akan mengundang berbagai pihak antara lain Bapas, LPA, Dinkes, Dinsos, Disdik, RT, RW, orang tua, pemerhati, psikolog terkait penanganan anak yatim piatu yang ada di yayasan ke depannya. Selain itu pula akan dilakukan koordinasi dengan Dinkes dan Dinsos terkait kondisi penyakit yang diidap tersangka yang berdampak kepada anak yatim piatu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!